Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan custom ROM ya, Redmi Note 5 Prime dari MIUI 11 ke Android Pixel Experience ya, dari MIUI 11 ke Pixel Experience Android 10 ya. Ini di posisinya masih di MIUI ya, MIUI Android 7 ya. Di MIUI Android 7 ini bakal kita custom ROM ke Android 10 ya, Pixel Experience Plus. Ini masih di bawaan banget ya. Untuk status UBL-nya ya, kita coba cek untuk UBL-nya apakah masih ter-UBL atau tidak ya. Pertama kita nyalain dulu ya untuk opsi pengembang atau developer option ya. Ini agak ini ya, ghosted soalnya layarnya juga emang udah kayak gini ya. Kita cek dulu untuk opsi pengembangnya ya. Bentar. Oke, untuk opsi pengembangnya untuk nih unlock statusnya ini udah kebuka ya, jadi aman buat di custom ROM. Jadi langsung aja ya kita untuk bergabung ke PC kita ya. Oke, ini udah bergabung ya. Jadi pakai Bandicam ya. Kalau ada WM di atas ya dimaklumin aja ya. Oke, ini udah kerekam ya. Udah kerekam di PC juga. Yap, ini udah. Berarti untuk pertama ini kalian masukin passboot ya, karena ini HP-nya belum terinstall TWRP. Kita reboot. Nah, kita tombol bawah ya, dipencetnya tombol bawah. Oke, udah masuk passboot ya. Kalau udah masuk passboot kayak gini, tinggal kalian masuk ke ini file manager. Nah, ini ROM yang kalian punya ya, yang udah kalian download bahan-bahannya ya. Ini platform tools, kalian udah pastinya harus download ya, TWRP-nya dan ROM-nya ya. Untuk ROM-nya udah include kayak apps ya. Jadi ini untuk ROM-nya ya. Untuk ROM itu seperti ini ya. Ini buatan saya ya tentunya. Ini update is available for Redmi Note 5 Prime UC ya. Untuk changelog-nya ini udah tertera ya, digital port from Redmi 4X fixed lag at prop ya. Ini beneran ini ya, stabil ya, lumayan udah stabil. Tapi untuk debug-nya ada debug di offline charging-nya ya. Jadi untuk kalau tidak masalah nggak masalah ya. Emang agak susah ya untuk nge-fix bug-nya itu buat offline charging-nya. Jadi langsung aja ya kita colok buat HP-nya ya. Untuk yang pertama kita flash recovery-nya ya. Flash recovery-nya oke, udah kedetek ya untuk si HP-nya. Kalau udah kedetek, nah pas di platform tools kayak gini, kalian pencet yang di sini ya, saya yang di kursor saya atau di sini nih. Nah, di sini kalian ketik kayak ini CMD ya. Kalian ketik CMD. Terus sudah kebuka CMD seperti ini. Kalian back lagi. Oke. Di sini di CMD-nya kalian ketik passboot flash recovery. Nah ya, ini untuk komennya ya. Untuk komen itu seperti ini ya, passboot flash recovery. Terus kalian seret ya ROM-nya. Kalian seret untuk recovery-nya ya, TWRP 3.7.1 A12 ya. Ini 4.19 tapi bisa buat di HP yang masih 4.9 ya untuk kernelnya. Udah ya. Karena ini kalau kita pakai komen gak bisa ya buat passboot reboot recovery-nya. Jadi kalian ketik passboot reboot. Nah, pas di sini jangan langsung ini pencet reboot dulu. Kalian pencet lama ini ya, tombol volume, terus kalian pencet enter ya. Enter. Biar nanti ke reboot ke recovery-nya ya. Soalnya harus manual ya buat reboot recovery-nya. Ini harus reboot ke recovery ya. Kalau kalian langsung reboot ke ROM-nya, takutnya itu recovery-nya ketimpa ya sama Mi recovery atau recovery bawaan MIUI-nya. Nah, ini udah masuk TWRP ya. Kalau udah masuk, nah ini masih kan ini ya, unmodified system partition ini karena dari si ROM-nya ya. Ini ROM yang kita pakai Android 7, jadi seperti ini ya untuk ROM-nya ya. Jadi nggak bisa ngedetek kalau nggak apa gitu ya. Saya juga kurang paham banget ya. Tapi kalau kalian kayak gini, kalian tinggal slide aja, slide up. Nah, udah masuk di sini. Kalau udah masuk, kalian pertama di wipe di home dulu sini ya. Kalian pencet wipe, advanced wipe. Kalian cek di sini ya, checklist Dalvik metadata data
change system vendor. Ya, ini ya 6 harus kalian centang ya, atau berapa ini, 5 kalau nggak 6 ya. Oke, pilot ini karena ROM-nya ya, karena ROM dari Android 7 nya, jadi langsung aja kalian ke advance, atau kalian bisa format data ya, format data. Kalau mau lebih pasti bisa langsung format data. Oke, format data sukses, data format complete successful. Nah, yang penting atasnya successful berarti aman. Kalau udah successful, kalian ke advance, ADB side load, terus langsung swipe to start side load ya. Sorry ya kalau kayak saya ngomongnya agak belibet. Oke, kita cek dulu ya untuk recordingnya. Oke, baru 4 menit ya. Untuk si bandinya emang agak ngelipitnya sampai 10 menit doang ya. Oke, di CMD seperti ini kalian ketik ADB device dulu ya, buat ngecek untuk device kedetek atau tidak. Oke, device udah kedetek ya. Sini ya, udah kedetek ya. Oke, udah kedetek, kalian ketik fast ADB, bukan fastboot ya, ADB tapi ADB side load. Terus kalian seret ROM-nya ya, seret ROM dari si pixelnya ya, ini sama di foldernya ya, tempat kalian nyimpennya ya. Ini di ULUC file ya kalau saya ya, Pixel Experience Plus ULUC 10.0 2025 bulan 12 tanggal 15 ya. Ini cuma nomor doang ya, community port ya. Kalau udah ada ROM-nya, kalau kalian udah seret ROM-nya, langsung aja kalian set ini ya, enter. Nah, dari sini udah lagi flashing ya, jadi kalian tutup kayak kalian ini aja ya, kalian taruh aja HP-nya ya, jadi tunggu aja untuk proses flashingnya selesai ya. Oke, bakal kita skip dulu untuk videonya. Oke, karena proses flashingnya udah selesai ya, ini jadi kita nggak usah bergabung dengan layar laptopnya lagi ya, karena udah selesai untuk flashing ROM-nya. Jadi ini ya, ini ADB side load complete successful ya, mending atas successful, nggak ada errornya ya. Ini udah selesai ya, flashing in progress. Pixel Experience Plus Community Androidnya versi 10, security patch nya masih di 2020 ya, karena ini ROM-nya saya ambil dari tahun 2020, dan build date-nya ini 14/12/25 ya, berarti sekitaran kemarin ya, kemarin. Untuk kernelnya ini versi 4.9 240 Mirai, ada bahasa Jepangnya, ini ada bahasa Jepangnya, unreleased patching vendor image unconditionally atau apalah, ini saya nggak pintar bahasa Inggris ya, saya terlalu pintar. Jadi kalau udah selesai seperti ini, Anda langsung ke home ya, home seperti ini, home, terus kalian ke format data, terus ini udah kita ketik yes ya, jadi tinggal enter aja. Kita format data lagi ya. Oke, udah. Ini udah ya, format datanya, format data format complete successful. Yang penting tidak ada error. Jadi langsung aja ya kita ke home, reboot, ke reboot system. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil ya. Ini kita tinggal tunggu aja, atau bisa ditaruh aja HP-nya ya. Oke ya, ini udah berhasil masuk ke ROM-nya ya. Berhasil masuk ke ROM-nya, ini ROM dari si Google Pixel atau ROM Pixel Experience ya. Sama aja sih ya untuk ROM Google Pixel atau Pixel Experience, jadi nama aja ya. Jadi ini udah berhasil masuk ya di Redmi Note 5A Prime. Walaupun ini nggak ada fingerprintnya ya. Untuk fingerprintnya ada di sini ya. Bentar, saya ambilkan dulu. Oke, ini ya untuk fingerprintnya ada di frame yang saya belum pakai ini ya, karena nggak muat ya buat di HP saya ini. Walaupun muat, cuman agak gimana gitu ya. Jadi ya udah.
Oke ya, ini udah masuk ya di ROM-nya ya. Hi there. Seperti biasa ya untuk setupnya ya, seperti Android 10 yang pada umumnya atau Android 11. Setupnya seperti ini aja. Hi there dengan logo Google-nya ya. G. Ini ada bahasanya, pemilihan bahasanya. Jadi tergantung kalian mau pakai bahasa yang mana ya. Kalau saya sih prefer English ya, English United States atau English US. Ini yang di sini nih, ini start ya atau apa mulai gitu ya. Jadi emang tertutup dengan tombol saya aja ini. Jadi kalian tinggal pencet sini aja. Ini connect to mobile network. Kalau kalian ada SIM terpasang atau enggak, karena saya tidak ada ya skip aja. Connect to WiFi. Ini kalau enggak kelihatan, jadi di CL Wi-Fi network. Ini kelihatan ya untuk WiFi, tapi karena saya tidak mau pasang WiFi, jadi skip aja. Continue. Just a sec. That time ya, disesuaikan untuk that time-nya atau berapa gitu. Ini karena hari Selasa ya, jam 1.49. Oke, nanti aja ya untuk ini, nanti aja ya. Kita next. Oke, Google Service ini kita ya next aja ya, accept next. Oke, ke screen lock. Ini karena kita tidak mau pakai screen lock ya, jadi kita skip aja. Just a sec. Oke, udah ya, udah masuk ke home screen-nya ini ya, untuk home screen dari Pixel Experience Android Plus, Android 10 ya, bukan Android Plus ya, Android 10 ini. Jadi seperti ini ya, standar Google Pixel. Untuk kameranya ya, kita cek untuk kamera. Untuk kamera berjalan lancar ya, lancar untuk kamera ya. Jadi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang error atau nggak ada yang ngepak. Paling bugnya cuman di itu aja, offline chargingnya ya. Itu pun kalau kalian nggak masalah ya nggak usah dipermasalahin aja ya. Ini untuk ROM-nya ya. Untuk storage-nya kita cek ya, ke free ya, bebasnya ini 23%. Sistemnya kita coba lihat ya. Ini harus layar saya ke Ghost Touch ya, jadi wajarin aja. Ini nggak mau pencet nih, aduh kan benar Ghost Touch. Jadi ini untuk free ini sekitar 7,2 GB ya, standar ROM Pixel, agak berat. Kita cek ya di output phone-nya Redmi 5A Prime ya. Android-nya versi Android 10 ya, Android 10 ya benar. Dan tentunya bisa diginiin ya. Wih, ada Easter egg-nya ya. Oke, ini ya, untuk Easter egg-nya tuh seperti ini aja ya. Jadi ya seperti itu ya. Ini untuk Android Security Patch levelnya di 2020, Google Play System update-nya di 2020 juga. Ya untuk kernelnya ya 4.9 Mirai ya. Pixel Experience Plus Android 10. Oke, bisa kalian lihat ya, ini semuanya nih untuk screen savernya juga berjalan ya, ini lancar semua ya. Double tap to wake juga berjalan ya, kita coba tes. Oke, berjalan ya, dan semuanya berjalan ya, berjalan lancar. Talk time-nya juga berjalan ya nih. Jadi aman ya untuk ROM-nya ya, dari ROM si Pixel Experience ya. Jadi seperti itu aja untuk review saya dan tutorial pasangnya ya. Tutorial pasang Android 10 di Redmi 5A Prime ya, yang dari MIUI 11 Android 11, MIUI 11 Android 7 ke Pixel Experience Plus Android 10 ya.
Jadi seperti itu aja ya. Kalau kalian mau ROM-nya nanti saya kirim ya, saya tuliskan di deskripsi. Dan untuk si TWRP nya nanti saya kasih di deskripsi juga ya. Jadi seperti itu aja ya. Untuk bug-bugnya juga minim, ini bug dari si ROM nya minim banget ya. Untuk dari patternnya ini, kalau kalian pengen pakai yang dari hardware, ini ada di pattern enable on screen navbarnya, kalian matiin ya. Kalau udah dimatiin ini langsung jalan ya, ini untuk navbarnya, navbar hardwarenya yang di layarnya ini jalan ya. Jadi seperti itu aja ya buat ROM-nya ya. Jadi kalau saya ada salah atau ngomongnya agak belibet ya, ini ya apa ya, wajarin ya atau enggak apa ya, karena saya emang kayak gini ya. Jadi mohon maaf aja ya kalau kata-kata yang tidak yang mengenakan ya. Jadi segitu aja untuk konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.